di sebuah desa pegunungan di Jawa Barat. Ada sebuah jalan kelokan yang terkenal karena pemandangannya yang menawan. Jalan itu menurun perlahan, mengikuti bentuk bukit, membentuk huruf S yang panjang dan lembut. Setiap pengendara yang melewatinya selalu melambat, bukan hanya karena harus hati-hati, tetapi karena mereka ingin menikmati panorama yang menakjubkan. Di sisi kiri kelokan, terbentang lembah hijau luas. Tempat hamparan sawah bertingkat terlihat seperti lukisan alami. Jika sore tiba, cahaya matahari menyentuh permukaan sawah hingga semuanya tampak berkilau keemasan. Sementara itu, di sisi kanan tumbuh pohon-pohon rindang yang besar dan tua, pohon damar, mahoni, dan beberapa bambu yang bergoyang tenang mengikuti angin gunung. Suara dedaunan yang bergesekan memberi kesan damai dan menyejukkan. Namun, bagian yang paling menarik adalah trotoar tua yang berada tepat sebelum jembatan kecil di ujung kelokan. Trotoar itu terbuat dari beton lama, warnanya sudah memudar, menguning, retak, bahkan di beberapa bagian ditutup lumut tipis. Garis putih pembatasnya hampir hilang, seolah bertahun-tahun dibiarkan tanpa perawatan. Meski begitu, trotoar itu tetap kokoh, berdiri sebagai saksi bisu para pejalan kaki yang pernah melewatinya. Dari trotoar itu, orang bisa melihat sungai kecil yang mengalir di bawah jembatan. Airnya jernih, kadang memantulkan warna langit, kadang berkilau karena cahaya matahari. Sesekali terlihat ikan-ikan kecil berenang atau batu-batu besar yang sebagian tertutup lumut hijau gelap. Pada pagi hari, kabut tipis sering menggantung di kelokan itu, membuat pepohonan tampak seperti bayangan abu-abu yang bergerak perlahan. Tetapi saat siang tiba, semuanya berubah cerah dan memanjakan mata. Meskipun tampak indah, para warga desa selalu berpesan, kalau lewat kelokan itu malam hari, jangan menoleh ke trotoar. Namun, itu cerita lain. Untuk saat ini, kelokan menuju jembatan tetap menjadi salah satu tempat paling indah, tenang, dan fotogenik di seluruh desa. Sebuah jalan yang menyimpan keheningan, alam, dan cerita masa lalu dalam setiap lengkungannya. Malam minggu tiba dan langit sedikit berkabut, dan kelokan menuju jembatan tampak lebih sunyi dari biasanya. Dari kejauhan, lampu motor sepasang muda-mudi asal luar kota berhenti pelan. Mereka memilih duduk di trotoar tua yang warnanya sudah pudar, tempat yang sering mereka lihat dari foto-foto wisata alam. Suasananya memang indah. Angin pegunungan bertiup lembut, suara sungai di bawah jembatan terdengar jernih, dan dedaunan bambu bergesek perlahan. Mereka duduk berdekatan, saling bercerita tentang perjalanan panjang yang baru mereka lalui. Candaan kecil mengalir begitu saja. Sang perempuan tertawa pelan, lalu semakin keras ketika pasangannya membuat gerakan lucu. Malam itu terasa hangat, terasa seperti tempat yang sempurna untuk melepas penat. Namun, di tengah kehangatan itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Semerbak wangi melati tiba-tiba menyelinap dari arah bawah jembatan. Wangi yang begitu kuat, menusuk, dan tidak wajar untuk jam segini. Sang laki-laki sempat menoleh.
mencari sumbernya. Tapi tak ada apapun selain gelap yang menggantung di antara pepohonan. Wangi itu malah semakin pekat. Sang perempuan tertawa lagi. Kali ini lebih lepas. Dan ketika tawanya memudar, ada tawa lain menyusul. Tawa panjang, melengking, mengalun dari balik pepohonan. Suaranya tipis, namun jelas. Tawa yang bukan berasal dari manusia manapun di sekitar sana. Tawa itu memanjang, bergetar, dan seperti menggema dari perut bukit. Tidak terdengar gembira, tidak terdengar lucu. Lebih seperti tawa seseorang yang sudah lama menunggu dan akhirnya menemukan teman bermain baru. Angin mendadak berhenti, daun bambu tak lagi bergerak, sungai terasa sunyi, seolah ikut mendengarkan. Pasangan itu saling menatap dengan kantong udara menurun, dada mengencang, dan tanpa perlu sepatah kata pun mereka mengerti sesuatu sedang memperhatikan dari kegelapan. Sesuatu yang tertawa bersama mereka. Sesuatu yang tidak terlihat di trotoar yang warnanya telah pudar itu. Malam itu semakin larut. Angin mulai berhembus lebih dingin dari sebelumnya, seolah membawa sesuatu dari kegelapan. Daun bambu bergerak perlahan, bukan seperti tertiup angin, tetapi seperti disibakan oleh sesuatu yang sedang berjalan di antaranya. Perempuan muda itu mendadak membeku, matanya membulat, menatap lurus ke arah pepohonan di sisi kelokan. Laki-laki di sampingnya tidak bergerak, tak menyadari apapun, tapi tubuh perempuan itu mulai gemetar. Napasnya menjadi pendek-pendek. Di antara bayangan pohon yang gelap, muncul sosok perempuan lain. Wujudnya tinggi, lebih kurus dari manusia normal, dengan rambut panjang kusut menjuntai sampai menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti tidak dialiri darah. Baju lusuhnya berayun pelan, padahal angin di sekitar tidak bergerak sama sekali. Yang paling jelas tampak adalah matanya, putih penuh tanpa bola mata, menatap lurus ke arah perempuan muda itu, seolah memanggilnya tanpa suara. Laki-laki itu merasa sesuatu berubah, tapi tak tahu apa. Ia hanya melihat kekasihnya ketakutan begitu hebat sampai bibirnya bergetar. Ia menoleh ke arah pepohonan. Kosong, tidak ada siapapun. Namun, aroma melati tiba-tiba menjadi lebih pekat. Bukan wangi biasa, tetapi aroma tajam dan menusuk seolah langsung merayap ke tulang belakang. Perempuan itu tak mampu berdiri, kakinya melemas. Ia menarik lelaki itu dengan panik. Lalu mereka segera menuju motor. Lampu motor menyala, tapi mesinnya seperti menolak bekerja. Starter hanya berbunyi berulang kali. Tidak ada suara mesin, hanya suara angin lirih dan langkah perlahan dari arah kelokan. Sosok itu kini semakin dekat, masih menatap lurus pada mereka. Rambutnya bergerak seperti dihembus angin yang tidak ada. Bajunya yang lusuh seperti basah meneteskan sesuatu ke aspal, membentuk titik-titik gelap. Laki-laki itu memukul-mukul starter motor dengan tangan gemetar. Napasnya tersengal, tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya dikejar mereka. Hanya bau wangi yang terlalu pekat dan hawa dingin yang mendadak membungkus tubuhnya. Cahaya lampu motor memantul pada sesuatu di belakang mereka.
Sosok itu sudah jauh lebih dekat, terlalu dekat, tanpa suara, tanpa peringatan. Perempuan itu akhirnya kehilangan keseimbangan. Matanya terpejam. Tubuhnya jatuh lunglai di atas trotoar pudar. Lelaki itu menahan tubuhnya dengan panik. Suara jantungnya berdetak keras di telinganya sendiri. Ketika ia menoleh lagi, jalan kelokan itu kosong. Tak ada apa-apa. Tidak ada langkah. Tidak ada rambut panjang. Tidak ada gaun lusuh. Hanya aroma melati yang masih menggantung berat. Dan garis tipis jejak air gelap memanjang dari pepohonan. Berhenti tepat di belakang motor yang mogok. Sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah jalan raya yang biasanya ramai. Lelaki itu hanya bisa menunduk, memeluk kekasihnya yang tak sadarkan diri. Sementara malam kembali seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam semakin pekat ketika deru 3 motor melintas di kelokan itu. Lampu mereka memecah kabut tipis yang menggantung di atas jalan. Dari kejauhan, para pemuda itu melihat 2 sosok di tepi trotoar pudar. Seorang laki-laki yang kebingungan sambil memegang tubuh perempuan yang terkulai lemah. Motor-motor itu berhenti mendadak. Para pemuda turun dan berjalan cepat mendekat. Wajah mereka berubah tegang melihat kondisi pasangan muda itu. Si perempuan pucat dan tak bergerak, sementara si laki-laki tampak goyah. Nafasnya tersengal, seperti baru lolos dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa banyak bertanya, mereka mengangkat tubuh perempuan itu dengan hati-hati, memboncengkan pasangan tersebut ke motor lain, lalu bergegas membawa mereka menjauh dari kelokan. Suara mesin menjadi satu-satunya hal yang terdengar, menggantikan keheningan angker yang tadi menyelimuti tempat itu. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana milik salah satu pemuda. Lampu teras kuning redup menerangi halaman. Perempuan itu dibaringkan di atas tikar, diberi air hangat, sementara pemuda yang membawa mereka mencoba menenangkan si Lucky, laki yang masih diliputi syok. Setelah beberapa lama, perempuan itu sadar, tubuhnya gemetar. Tatapannya kosong sebelum akhirnya perlahan kembali menemukan fokus. Di sekelilingnya, para pemuda duduk dalam lingkaran. Wajah mereka serius dan penuh empati. Malam semakin dalam ketika mereka menceritakan sesuatu tentang kelokan itu, tentang sosok perempuan yang konon muncul setiap malam tertentu, tentang tawa melengking yang sering terdengar entah dari mana, tentang tragedi lama yang membuat tempat itu tak pernah benar-benar sunyi. Suasana ruangan menjadi hening. Angin malam lewat dari celah jendela, membawa bau samar yang tidak ingin mereka kenali lebih jauh. Tidak ada yang kembali ke kelokan malam itu. Dan sejak kejadian tersebut, pasangan muda itu tak pernah lagi melintas di jalan itu setelah gelap. Cerita berakhir. Namun kelokan itu tetap ada, tetap berdiri, tetap menunggu malam berikutnya.